Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio. Senang sekali saya Maharani dapat menjumpai Anda dalam program Creator. Dan di program kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan anak-anak muda yang ada di Kota Makassar yang tentunya penuh dengan karya dan berprestasi di bidang industri kreatif. Dan untuk episode kali ini kita sekarang ada di salah satu kafe yang tentunya menyenangkan, cozy, yang ada di Gedung Graha Pena lantai 1, yaitu Ide Kopi. Jadi bagi Anda semua yang mungkin mau berkunjung ke Graha Pena dan cari tempat ngopi yang enak, langsung saja datang ke Ide Kopi lantai 1. Untuk ngobrol kali ini di Creator, kita sudah bersama dengan salah satu beauty influencer, social media influencer, aktris juga, dan tentunya anak muda Kota Makassar yang bisa memberikan influence banyak sekali untuk anak muda lainnya di Kota Makassar. Kita sudah bersama dengan Aulia Kalbi. Nah, kayaknya banyak penonton bayarannya di sini. Ada tadi dihitung itu registrasinya 10.500 katanya. Banyak kan? Oke, Aulia, terima kasih sudah datang di Creator, sudah bersedia ngobrol-ngobrol. Akhirnya diundang juga. Akhirnya diundang juga tuh. Ternyata ada loh yang mau datang di Creator kan ngobrol-ngobrol. Ini Aulia Kalbi, sapaannya Aulia atau Kalbi? Aul. Aul ya. Bagaimana kabarnya Aul hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kita beruntung sekali karena Aulia bisa menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Katanya yang sekarang lagi apa? Lagi KKN. Lagi KKN. Untungnya KKN-nya di Kota Makassar juga ya. Jadi masih sempet lah main-main ke Fajar TV. Nah, Aul, kalau kita flashback beberapa tahun ke belakang ini, tepatnya beberapa tahun, tepatnya di tahun 2016 itu ada salah satu film yang booming, yang tembus sampai 562.000 penonton gitu. Itu film apa sih sebetulnya? Sebenarnya banyak yang tahu ya sebenarnya. Oke. Uang Panai. Uang Panai. Nah, ini salah satu film keluaran dari sinias asli Kota Makassar yang ternyata bisa mendapatkan award atau pencapaian di Box Office Movie Award. Dan tentunya itu bukan cuman sebuah kebanggaan untuk siniasnya, orang-orang yang terlibat dalam produksinya juga. Bahkan pun orang-orang tua dari semua talent, semua bahagia sama film Uang Panai. Sampai sekarang pun Uang Panai masih kayak kapan nih Uang Panai kedua, kapan ini ininya, lanjutannya. Jadi ternyata ada yang menunggu jilid 2-nya ya. Nah, kayak yang Aulia sebutkan tadi bahwa banyak sekali yang tertarik, banyak yang mengapresiasi juga. Apalagi karena topik yang diangkat itu terkait dengan local wisdom kita atau soal budaya kita, yaitu soal apa sih? Uang Panainya orang Makassar. Uang Panainya orang Makassar. Yang orang-orang di luar Kota Makassar itu selalu bertanya-tanya, iyo kah sebanyak itu sebanyak kah? itu kah? Aduh, emang sebanyak itu ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Untuk orang-orang tua yang mungkin ya berpatokan sama budaya. Budaya sih memang ya tidak bisa dipungkiri. Iya betul, karena kan sirinya orang Makassar itu lebih tinggi gitu. Betul, itu intinya sirinya orang Makassar itu lebih betul. tinggi. Kalau misal kita dengar dari stigma-stigma orang di luar Kota Makassar yang menyebutkan, ih, najual ki anaknya. Iya betul. Tidak padahal ya. Tidak sebenarnya. Tidak sebenarnya. Karena itu gengsinya itu satu keluarga biasanya uang naiknya banyak karena sumpah sepupunya 100 juta, masa sepupu yang ini 50 juta kayak gitu. Harus lebih tinggi dong. Gini. That's the point. Betul. So that's the dignity atau martabatnya orang Kota Makassar itu ada di Uang Panainya. Betul sekali. Gitu. Dan mungkin banyak orang di luar sana, luar Jawa yang susah, luar Sulawesi maksudnya susah untuk mengerti nih sebetulnya konsep sebenarnya Uang Panai. kalau kemarin itu abis main, jadi orang-orang tuh mengerti, oh ternyata Uang Panai kenapa bisa jadi mahal karena seperti ini ya. Iya, jadi orang-orang yang di luar Makassar sendiri pun sudah tahu bahwa orang Makassar Uang Panainya memang besar tapi tidak dijual anaknya. Oke, jadi ternyata dalam film itu tuh ada makna tersendiri yang mau diedukasikan kepada penonton-penontonnya, baik yang di Sulawesi maupun yang di luar Sulawesi. Nah, kalau untuk Aulia sendiri, bagaimana sih awalnya bisa menjadi salah satu cast di Uang Panai? Oh, jadi kemarin itu lihat pendaftarannya, castingnya itu dari nenek saya. Oh, nenek? Iya, nenek saya suruh ikut itu casting, makanya saya ikut.
kebetulan pada saat itu saya masih kelas 3 SMA. 3 Iya, SMA? 3 SMA saya ikut dan alhamdulillah lolos, terus juga workshop dan lain-lain, syuting segala macam. Oke. Iya. Nah, kalau mulai dari proses pendaftaran sampai akhirnya hari H syuting itu memakan waktu berapa lama? 2 bulanan kayaknya. 2 bulan. Iya, karena kita perlu workshop juga 1 minggu lebih, terus juga reading lagi. Ada reading iya. juga. Dan itu pada saat orang syuting sama pas workshop itu saya lagi UAS dan UN. Jadi bagi Wow. waktunya Agak Iya, ribet agak juga ribet. sebetulnya ya, dilema antara bagaimana fokus UAS dan Iya, UN-nya, betul sekali. tapi harus membagi waktu. Tapi luar biasa sih karena Iya. Aulia sudah bisa melewati semua itu. Nah, Aulia kan pasti susah nih ya. Ini film pertama atau sudah pernah ada film yang lain? kalau yang kemarin Uang Panai itu film kedua, ketiga. Oh, sudah pernah Iya, ada kedua, film-film ketiga. sebelumnya. Jadi setidaknya sudah ada proses Iya, ada pembelajaran, gambarannya, sudah ada iya. gambaran gitu ya. Nah, kalau untuk proses castingnya sendiri pasti ada cerita-cerita lucu, Banyak sekali orang pokoknya. Apa tuh, apa Jadi tuh di sana ceritanya? itu ada juga orang yang dari luar kota, terus juga dari luar Makassar mungkin ada juga di situ. Jadi kayak pada saat itu saya sempat ragu sama diriku sendiri karena orang-orang yang saya lihat ini umurnya 22, 23, Oh, sudah cukup dewasa 25, iya. gitu ya. Karena kan dia pikir Uang Panai itu identik sama orang-orang yang umurnya sebegitu. Dan saya kayak masih SMA Kak, saya Minder yang gitu ya. pertama anak SMA di sini. Saya tanya semua orang yang casting, Kak umur berapa? 22 deh, 22. Kamu umur berapa? Masih SMA kok. Oh, ternyata peserta yang paling muda kemarin itu saya. Wow. Karena masih SMA. Yang lain umur, ada yang kuliah, ada yang kerja dan lain-lain. Nah, kalau untuk proses castingnya apa-apa saja tahap-tahap seleksinya ini? Pasti yang kemarin itu saya tidak tahu tahapnya kayak bagaimana. Cuman itu semua dari produser dan tim dari Uang Panai sendiri. Jadi kemarin itu ada beberapa peran juga yang ada di twist, ada yang tidak jadi, seperti itu. Oke, dan akhirnya Aulia bisa memerankan sebagai? Kemarin itu yang saya perankan itu sebenarnya kakaknya si Dila. Oke. Cuman karena saya yang dapat digantilah semuanya skripnya jadi adeknya. Oh, Iya. karena lebih muda jauh Iya, lebih dong ya muda. gitu. Jadi adiknya Dila ini, itu ceritanya karakternya seperti apa sih? Dia itu karakternya centil, terus juga suka bercandai kakaknya. Pokoknya dia suka, orang Makassar bilang dia suka kasih bambang-bambangin kakaknya. Oke, tapi dia baik Iya, dong, dia baik, sayang dia sama bantu kakaknya juga. Oke, itu menarik sekali sih. Tapi apa kira-kira yang bisa dipetik dari karakter? Kan kadang orang memerankan, kalau katanya nih ya, yang pada main film, selalu ada Iya, betul. hal-hal yang bisa dipetik dari karakter yang dimainkan. Kalau saya langsung lebih tahu apa sih sebenarnya tuh Uang Panai. Mungkin seumuranku belum tahu ya Uang Panai ya harus kok mahal kok bayar Kak. Jadi pada saat itu di umur sebegitu saya mengerti, oh ternyata Uang Panai seperti ini Ada makna-makna iya, ada makna tersendiri untuk gitu kita. ya. Oke, nah kan setelah syuting nih, itu tunggu berapa waktu sampai bisa ditayangkan di bioskop? Sekitaran 4-5 bulan lah. Karena kemarin itu sempat juga diundur. Oke. Karena mungkin ada satu film yang tabrakan jadi diundur lagi. Ya. Nah, setelah menjadi cast di film Panai, Uang Panai ini berarti ada perubahan tersendiri yang terjadi di diri Aulia. Sampai sekarang terkenalnya menjadi social media influencer. Itu nanti kita akan bahas setelah jeda iklan berikut ini. Tapi kita harus nikmati dulu nih minuman yang sudah dari tadi nunggu. Iya. Minuman yang lucu-lucu warnanya. Pesan apa tadi? Tahiti. Tahiti, saya taruh. Kita nikmati minuman dari Ide Kopi sambil menunggu jeda iklan. Jangan kemana-mana, tetap di program kami, Creator Be Creative.